Shalom kaum muda semua. Sudah lama waktu berlalu tidak terasa. Kalau nggak salah sudah 3 kalinya saya share firman secara online seperti ini. Tapi saya percaya kita semua ada dalam lindungan Tuhan Yesus dalam keadaan sehat dan baik. Amin. Hari ini kita akan membahas tema semangat. Dengan kondisi sekarang, kegiatan di luar rumah dibatasi, kita nggak bisa kongkong, kerja juga mungkin susah, nggak bisa bertemu, bahkan ibadah. Kaum muda juga nggak bisa kita bertemu langsung, mungkin dompet juga makin menipis. Ya, banyak hal yang membuat kita patah semangat ya, di rumah saja ketemu lo lagi bosan gitu ya. Jadi semangat bisa menurun. Kalau kita lihat di kamus, semangat itu adalah roh kehidupan yang menjiwai segala makhluk, kekuatan batin, nafsu, kemauan atau gairah untuk bekerja, berjuang, dan sebagainya. Jadi, semangat berkaitan dengan roh dan batin yang menentukan bagaimana sikap kita. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan semangat kita menjadi menurun. Yang pertama dari dalam diri kita sendiri. Misalnya motivasi kita tidak ada untuk mengerjakan sesuatu, tidak ada keinginan, atau yang ada malah kemalasan, atau kita sedang dipengaruhi perasaan sedih, galau, dan sebagainya. Lalu dari luar juga kondisi lingkungan sekitar kita seperti saat ini, atau juga ada pengaruh dari teman atau keluarga yang bisa membuat semangat kita menurun. Tetapi dalam hidup ini kita harus tetap semangat. Coba kita buka Alkitab dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. Di situ dituliskan, kita harus berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris juga dituliskan, perlombaan yang ada di depan kita. Jadi ini suatu perlombaan yang harus kita ikuti. Mau tidak mau, kita harus masuk dalam perlombaan ini. Bagaimanapun kondisi kita, keadaan kita, kita harus masuk dalam perlombaan ini, yaitu ujian iman di dalam hidup kita. Terkadang kehidupan ini tidak berlangsung dengan mulus. Ada hambatan, rintangan yang terjadi di tengah perjalanan. Untuk itu, kita harus bisa membangkitkan semangat kita agar kita dapat bangkit dan meneruskan perlombaan ini sehingga kita sampai kepada garis finish. Tentunya semua sia-sia kalau kita berhenti di tengah jalan, kita tidak melanjutkan sampai ke garis finish. Bagaimana caranya kita bisa tetap memiliki semangat itu? Kita buka Roma 12 ayat 11 dan 12. Layanilah Tuhan. Jadi dalam hidup ini kita punya tujuan. Ingat, bukan melayani pekerjaan Tuhan, tetapi layanilah Tuhan. Kita sebagai anak
sebagai kakak, adik, sebagai karyawan di perusahaan, ataupun sebagai pribadi. Ingat, ada tujuan dalam hidup kita yang harus kita jalankan, kita capai. Kita pun jadi punya motivasi yang kuat karena kita tahu bahwa kita melayani Tuhan, dan itu akan memberikan motivasi dalam kehidupan kita untuk kita melakukan segala perbuatan untuk Tuhan, karena kita tahu yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Jadi kita punya pengharapan yang pasti. Lalu katanya sabarlah dalam kesesakan. Berarti kita mempercayai proses yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita akan bersabar, kita akan bersuka cita, dan kita jadi punya pikiran yang positif, sehingga kita selalu bisa mengucap syukur senantiasa karena kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan yang baik bagi kita. Dan tentu saja bertekunlah dalam doa, karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita.